Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersama-sama kita hendak membuka firman Tuhan yang terambil dalam Matius 27 ayat 46. Dilanjutkan ayat 50 dan juga ayat 50. Akan saya bacakan untuk panjenengan semua. Ayat 46, ayat 50 dan 51. Demikian firman Allah. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 50 dan 51 akan saya lanjutkan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin panjenengan melihat ada satu yang membuat panjenengan gagal fokus. Penaknya saat ini saya syuting secara pribadi tanpa ada bantuan, dan saat ini saya enak menggunakan ilustrasi apapun, dan di depan panjenengan dan di depan saya ada sebuah secangkir kopi. Saya seruput sedikit. Sebagai langkah awal saya untuk memulai khotbah ini, saya gunakan sebagai ilustrasi. Usut punya usut, cerita dalam kehidupan saya mencoba untuk belajar untuk mengkonsumsi kopi itu tanpa gula. Pahit memang, tetapi ternyata bisa dinikmati dan rasanya sangat autentik, asli. Kata-kata orang penikmat kopi, saya bukan penikmat kopi secara sejati. Banyak fan-fan kopi di sana, mereka sangat luar biasa pemahamannya tentang kopi. Itu lebih enak kalau tanpa gula. Seperti para penikmat di luar negeri sana. Khususnya banyak di kafe-kafe di kota Solo ini. Di kota Solo saja itu sudah hampir 50-an ada. Kayaknya gitu ya. Mungkin gitu. Hampir setiap kali saya lewat itu ada kafe kopi dan seterusnya dengan nama dan sebagainya. Saya tidak akan menyebut merek. Saat ini banyak bertaburan sebuah bisnis baru untuk kafe kopi, meskipun sudah lama ada, tapi saat ini sudah semakin mewabah seperti wabah virus corona ini. Nah, kopi ini banyak penikmatnya, banyak pecintanya, dan banyak orang yang mencintai cappuccino, americano, dan kemudian cafe latte dan seterusnya gitu ya, mochaccino, terus ya dan sebagainya gitu ya. Dan kalau orang Eropa sana itu banyak tidak menyajikan gula, tetapi dengan demikian diminum secara pahit. Dan sangat jelas di abad 20 awal lahirlah sebuah metode untuk menyajikan sebuah kopi dengan sebuah penemuan baru, espresso. Nah, kalau salah mohon maaf bagi pecinta kopi, monggo nanti bisa diberikan komentar di bawah YouTube ini. Kalau saya salah, di awal abad 20 itu espresso ditemukan di Italia. Itu sebuah proses penggilingan dengan sangat halus serta dipadatkan, Bapak Ibu, dipadatkan. Jadi padat banget, halus banget gitu ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan kemudian dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, tidak secangkir ini. Biasanya kalau seseloki perjamuan itu sekian, sangat kecil, tetapi rasanya pahit bukan main. Kalau sebagian orang Indonesia tidak terlalu menyukainya, tetapi bagi para pecinta kopi yang benar-benar mencintai, mereka sangat suka. Karena bagi mereka ini espresso adalah intinya semesta kopi. Jadi kalau belum meminum espresso, dia belum
pecinta kopi yang sejati. Katanya demikian. Nah, saya berusaha untuk mencoba menikmatinya tanpa gula. Kalau mungkin panjenengan tidak kuat ya silahkan pakai gula, nggak ada salahnya gitu ya. Dan itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian rasanya. Ini menandakan bahwa kopi yang pahit saja, espresso yang sangat pahit saja bisa dinikmati. Demikian pahitnya hidup ini bisa dinikmati kok. Tentunya dengan latihan, terbiasa menghadapi situasi-situasi dalam hidup ini. Saya yakin bagi panjenengan yang sudah makan garam, para sesepuh-sesepuh, panjenengan sudah melewati fase-fase permasalahan-permasalahan ada. Jadi kita banyak belajar bagi mereka, para sesepuh, bagaimana mencoba dan berusaha dan mampu melewati segala penderitaan duniawi ini. Karena situasi penderitaan, permasalahan itu pasti akan terjadi. Tetapi saya yakin setiap orang ketika menghadapi sebuah permasalahan dan penderitaan, dia akan menjerit, menangis, dan mungkin ada sebuah perkataan, aku nengendi Gusti teng pundi panjenengan, kula betahaken panjenengan Duh Rama paring ngono pitulungan, meminta pertolongan kepada Tuhan yang kita anggap di mana Tuhan ketika kita menghadapi sebuah permasalahan manusiawi ketika hal itu ditanyakan. Tetapi ketika itu berlarut-larut, itu yang menjadi bahaya. Gusti Yesus saja pernah merasakan hal itu. Dia kesepian. Tuhan kita merasakan kesepian ketika dia tersalib. Merasakan kesepian. Kalau saya baru saja melihat sebuah artikel di dalam Google, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hukuman yang terbesar adalah hukuman isolasi. Meskipun Tuhan Yesus saat itu terisolasi di situ bersamaan dengan kawanan penyalib yang mungkin panjenengan juga sudah tahu sejarahnya dalam film-film gitu ya, di sebelah kanan dan kiri. Tetapi dia merasa terisolasi, akhirnya merasakan kesepian, hukuman yang terdalam, yang mengakibatkan dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Matius 27 ayat 46. Sesuai dengan firman Tuhan saat ini yang menjadi sebuah tema dari LPP Sinode dan juga seksi ibadah di GKJ Sragen. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Kita mempertanyakan eksistensi Tuhan Allah, di mana ketika masalah itu ada, ketika penderitaan itu terjadi, manusiawi ketika hal itu diutarakan, dipertanyakan. Yesus saja demikian, Tuhan kita juga demikian, apalagi kita. Tetapi berbahaya ketika kita berlarut-larut. Oleh karena itu saya saat ini membacanya bukan hanya ayat 46, dilanjutkan ayat 50 dan 51. Sebuah respon daripada Tuhan Yesus ketika dia mempertanyakan, Allah di mana? Mengapa engkau meninggalkanku? Terasa jauh dan kesepian, terasa terisolasi dan dijauhi semua orang, bahkan Tuhannya. Tetapi respon daripada Tuhan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan berarti ada kata sebuah berserah dan menyerahkan diri. Ini respon yang sangat baik. Jadi dia sudah menyerahkan kepada Allah, nyawanya kepada Allah. Akhirnya di situ ada sebuah jawaban. Jawabannya di mana Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ayat 51, meskipun Tuhan tidak menyebutkan secara langsung, tetapi dengan sebuah tanda-tanda yang ada. 51, dan lihatlah
Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terus kemudian terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tanda-tanda ini adalah jawaban Allah ketika masalah terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Respon yang baik dilakukan oleh Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Akhirnya ada jawaban daripada Tuhan. Ayat 51 kita kaitkan dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya akan mencoba menutup firman Tuhan. Kopi yang pahit di awal tadi ternyata bisa dinikmati. Maka nikmatilah kepahitan hidup panjenengan, penderitaan panjenengan yang mungkin saat ini kita hadapi. Di pandemi ini, usahaku macet, Mas. Pekerjaanku tiada, aku di PHK mergo pandemi. Gajiku susut, Mas. Tunggu dulu. Apakah hanya panjenengan? Semua orang merasakannya. Bahkan saya. Satu hal yang pasti, nikmatilah seperti kopi pahit ini. Akhir kata Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tengah usaha yang macet yang mungkin panjenengan lakukan, di tengah kurangnya gaji yang mungkin panjenengan terima, di tengah masalah yang ada, saya mencoba untuk menulisnya. Mohon maaf kalau mungkin panjenengan itu terbalik. Saya mencoba untuk menulis masalah. Ada huruf beberapa di sini, mungkin tulisan saya seperti anak yang baru belajar menulis. Mohon maaf. Huruf yang pertama adalah M. Huruf kedua ada A. Huruf ketiga ada S. Huruf keempat ada A. Huruf kelima ada L. Huruf keenam ada kembali A. Dan kembali yang terakhir adalah H. Ini ditulis dan dibaca sebagai tulisan masalah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, izinkanlah saya memberikan satu huruf di tengah-tengah ini. Di sini ada jaraknya ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini sengaja meskipun sedikit maut, tetapi saya sengaja Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya memberikan sebuah bubuhan satu huruf untuk panjenengan semuanya. Nah, di tengah-tengah A dan L ini saya berikan huruf satu lagi, dan mungkin panjenengan bisa membacanya. Ada L. Jadi masalahnya double L. Nah, di tengah masalah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya akan mencoba untuk mengguntingnya. Masalah ini saya akan gunting. Sedikit berproses nggih Bapak Ibu, mohon maaf sedikit lama. Oke. Di tengah kata masalah ini saya gunting di tengah-tengah kata S dan A. Nah, masalah ini saya gunting di tengah-tengahnya, tidak tengah persis, di samping kanan dan kirinya A dan S dan A, mohon maaf. Nah, di tengah masalah ada Mas. Mas yang pertama. Ada Mas yang ganteng, Mas yang gagah, Mas yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita seperti Yesus yang tadi menyerahkan diri. Allah memberikan jawaban. Disinilah saya menyebutkan eksistensinya dengan sebuah tanda, terbelahlah bait Allah dari atas sampai bawah. Di sini ada Mas yang paling ganteng dan luar biasa, yaitu Mas Allah. Mas paling ganteng, yaitu Mas Allah. Itu untuk panjenengan semuanya. Yesus sudah merasakan penderitaan dunia ini. Kita yang di tengah-tengah pandemi ini merasakan penderitaan. Ada Allah dalam kehidupan kita. Di tengah penderitaan ini, seruan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, sebuah seruan kepahitan menghadapi sebuah situasi ini. Dia berusaha untuk menikmati dan sesuai dengan tujuan hidupnya
untuk menebus dosa manusia. Dan di situ ada kehadiran Allah dengan sebuah tanda. Allah menyertai Tuhan Yesus dan Allah menyertai manusia. Tuhan memberkati. Shalom. Saat teduh bagi kita bersama.